Pemimpin-pemimpin seperti ini atau pejabat-pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini yang harus kita support terus. Ini baru satu, kalau misalkan ada 10 atau lebih seperti Kang Deddy Mulyadi, wah saya rasa ini akan menjadi dampak positif bagi pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan saya selalu mendoakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja mampir ke channel saya ucapkan selamat datang teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, ada anggaran 43, miliar rupiah untuk pembelian sebuah gorden rumah dinas anggota DPR RI. Ini bagaimana nih pendapat teman-teman? Ini kedua kalinya saya dengar ya teman-teman, karena dulu juga sempat ada hal yang seperti ini yang saya dengar. Uang puluhan miliar dipersiapkan hanya untuk merenovasi sebuah atau hanya untuk merenovasi toilet rumah dinas anggota DPR. Apalagi ini sebuah gorden yang kalau menurut saya ya kenapa tidak dicuci saja gitu, kok masih bisa dicuci, ke laundry, dipakai ulang. Nah bahkan Pak Deddy di sini sedikit geram ya menyampaikan ketidaksetujuannya atas proyek ini. Proyek ini awalnya 47 miliar. Nah, ketika ada tiga yang mengajukan tender, nah ada salah satu yang mendapatkan tender ini yaitu dengan nilai 43,5 miliar rupiah. Dan ini sebaiknya ini tidak dijadikan ya menurut saya, karena Kang Deddy sendiri di sini mengatakan ini sebaiknya dihentikan dan tidak dilanjutkan. Ya karena apa? Karena ini akan menuai kontra di berbagai kalangan masyarakat, hanya akan membuat gaduh di masyarakat. Ya kenapa? Karena banyak sekali hal yang lebih lebih penting dan lebih bermanfaat ketimbang hanya membeli sebuah gorden rumah dinas anggota DPR RI yang sebetulnya itu masih bisa dicuci dan bisa dipakai ulang, seperti itu. Nah, Pak Deddy Mulyadi juga menjelaskan, ya, meminta agar proyek ini dibatalkan dan tidak dilanjutkan. Yang seperti tadi beliau sampaikan, masih banyak hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat ketimbang hanya membeli sebuah gorden. Ya, kalau Pak Deddy Mulyadi yang berbicara seperti ini, saya yakin sekali. Karena apa? Pak Deddy ketika belusukan, ketika menyambangi masyarakat atau warga sekitar, selain memberikan komplain kepada warga yang memang belum tertib, memberikan kritik kepada warga yang memang belum bisa diatur, beliau juga langsung memberikan solusi. Jangan berdagang di sini, berdagang di sono. Kasih solusi, kasih tempat. Melihat warga miskin yang berjualan, anak kecil berjualan, tidak boleh jualan, dikasih modal, dikasih uang untuk sekolah, malah disekolahkan, bahkan direkrut, diasuh dan dibimbing supaya masa depannya lebih baik. Nah jadi menurut Pak Deddy Mulyadi, munculnya kritik di masyarakat ini harusnya menjadi bahan pertimbangan Sekjen agar supaya proyek ini segera diberhentikan dan sebaiknya dibatalkan atau tidak dilanjutkan. Pak Deddy Mulyadi bilang jadi malu ya, karena beliau juga mungkin sebagai Wakil Ketua Komisi 4 anggota DPR RI, salah satu yang tidak setuju dengan adanya pembelian gorden seharga 43, miliar rupiah. Sebanyak apa ini duit 43 miliar ya, kalau ditumpuk fisiknya itu sebanyak apa. Jadi mungkin hemat Pak Deddy ketika memiliki uang 43 miliar ini, kalau dibagikan ke rakyat-rakyat yang membutuhkan, apakah itu buat modal usaha, apakah itu buat sekolah, apakah itu buat membangun sebuah usaha, saya rasa itu
jadi lebih baik ketimbang membeli sebuah gorden. Aduh, ini saya sampai geleng-geleng kepala juga. Gimana bentuknya nih gorden 43 miliar gitu ya. Yang konon katanya per meternya aja hanya per meternya aja mencapai 6 juta rupiah. Kita aja kalau membeli bahan buat baju semeter paling puluhan ribu, ini 6 juta rupiah 1 meter. Nah, jadi begini, di sini selain Pak Deddy Mulyadi memberikan komentar atau memberikan ketidaksetujuannya kepada keputusan badan anggaran ya, karena yang mengadakan ini adalah badan anggaran anggota DPR, yaitu Bapak Said Abdullah ya kalau tidak salah. Mohon maaf nih kalau salah menyebutkan nama. Beliau juga menyampaikan, bahkan di sini bukan hanya Bapak Said Abdullah, ada juga Boyamin Boyamin Saiman ya, Bapak Boyamin Saiman dan Bapak Said Abdullah menyampaikan pendapatnya ketika diwawancara oleh Kompas TV. Kita coba lihat pendapat mereka ya. Yang pertama kita lihat dulu ini pendapat Bapak Said Abdullah ya. Nah, ini ditanya apa dasarnya uang 43,5 miliar rupiah hanya untuk pembelian sebuah gorden. Nah, ini penjelasan Bapak Said Abdullah. Saya ini sebenarnya begini, sebagai Ketua Badan Anggaran DPR pasti tidak pernah terlibat langsung urusan unit satuan di setiap kementerian lembaga. Oke. Di Banggar itu yang dibahas adalah pasti gelondongan saja untuk sinkronis antar kementerian dan lembaga. Tentu tidak semudah itu, masih ada faktor pembiayaan, ada below the line, ada above the line dan sebagainya. Namun mari kalau kita ingin fokus ke persoalan gorden ini yang 43 miliar ini, memang kalau kondisi dikaitkan dengan pemulihan kondisi ekonomi sekarang, maka kemudian pasti akan membuat gaduh. Jelas. Bukan soal kenapa sih pemenang yang penawar tertinggi 43,5 miliar dimenangkan. Apakah sesuai dengan Perpres nomor 12 yang diperbarui sebelumnya, Perpres nomor 16 tahun 18, itu sudah terpenuhi. Dari sisi itu sebenarnya terpenuhi. Karena penawaran terendah dari 3 ketentuan metode evaluasi adalah penawaran terendah kalau itu persoalannya adalah program yang memang perlu cepat dan prioritas. Tapi kalau tidak prioritas, ini bukan prioritas untuk saat ini, bukan prioritas dan namanya dan sebagainya, pasti itu tidak akan masuk. Nah, menurut hemat saya belum bicara dengan Pak Agung, Ketua BURT kita yang dari Demokrat. Bagi kami sebagai pimpinan Banggar, karena kami kan selalu berupaya bagaimana DPR ini transparan dalam setiap aktivitas apapun itu. Oke, gini teman-teman, kalau mendengar penjelasan Bapak Said Abdullah ya di awal, ini beliau tidak terlibat langsung. Mungkin beliau hanya punya wewenang untuk memutuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak. Tapi yang paling penting, ketika mendengar nilai 43,5 miliar rupiah hanya untuk pembelian sebuah gorden, ini harusnya Bapak Said Abdullah sudah bisa menyimpulkan ini wajar atau tidak, karena yang kita nilai di sini wajar dan tidak wajarnya. Dengan kondisi saat ini baru saja pulih dari Covid, bahkan belum semuanya pulih. Ini anggota DPR ini menggelontorkan uang 43,5 miliar rupiah hanya untuk pembelian sebuah gorden. Nah, ini saya rasa Bapak Said Abdullah harus lebih bijaksana dalam memutuskan hal ini ya. Nah, di sini juga ada pendapat dari koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ya, Bapak Boyamin Saiman nih. Kita dengar pendapatnya. Coba kita dengar pendapatnya. Bapak
Boyamin Saiman. Oke. Jadi saya juga tidak berharap Pak Said nanti ini kemudian jadi polemik, jadi kasus hukum. Nah, untuk menuju tidak ke sana, saya yakin itu dibatalkan aja, selesai. Jadi kalau toh kemarin ada dugaan ini ada yang yang murah itu dibatalkan, digugurkan, dicari-cari kesalahan, itu biarlah itu kita tutup aja. Dan kemudian selesai polemik masyarakat, dan masyarakat ini lebih Yamin, bagi saya sesungguhnya bukan soal yang dua atau apapun. Tapi kalau ini mengusik nurani masyarakat, sudah menjadi kontroversi di publik, tidak ada manfaatnya kalau ini diteruskan juga. Kalau toh diteruskan, anggota DPR semua gordennya baru, juga itu akan menjadi meme yang tidak baik bagi publik. Kami ingin membangun DPR yang akuntabel, ingin membangun DPR yang transparan. Kami tidak mau dicederai oleh hal-hal yang tidak perlu. Setuju. Nah, jadi gini. Menurut Pak Boyamin Saiman, ini lebih baik ini segera dibatalkan dan tidak dilanjutkan, karena itu akan menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat. Banyak komentar yang kontra, tidak ada yang pro. Menurut saya kalau soal ini tidak ada yang mendukung ya. Saya yakin tidak ada yang mendukung. Saya sendiri juga tidak mendukung ya. 43,5 miliar membeli sebuah gorden. Aduh, ini lebih baik disalurkan kepada rakyat miskin, ya, rakyat yang membutuhkan. Nah, tetapi begini, di sini di wawancara akhir ya, Bapak Said Abdillah mengatakan akan memberhentikan atau menutup atau tidak melanjutkan proyek ini ya. Supaya lebih jelas kita dengarkan coba penjelasannya. Bagi saya sesungguhnya bukan soal yang dua atau apapun. Tapi kalau ini mengusik nurani masyarakat, juga menjadi kontroversi di publik, tidak ada manfaatnya kalau ini diteruskan juga. Betul. Kalau toh diteruskan, anggota DPR semua gordennya baru, juga itu akan menjadi meme yang tidak baik bagi publik. Kami ingin membangun DPR yang akuntabel, ingin membangun DPR yang transparan. Kami tidak mau dicederai oleh hal-hal yang tidak perlu sesungguhnya dilakukan. Oke. Nah, begini ya, sekali lagi ini memang pendapat beragam, baik dari Ketua Badan Anggaran Anggota DPR RI atau dari Koordinator Anti Korupsi Indonesia. Ini sebetulnya awalnya dua pendapat yang berbeda, tetapi di akhir ketika diwawancara oleh Kompas TV, Bapak Boyamin Saiman juga mengatakan kalau proyek ini akan segera di stop dan tidak dilanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, ketika ada kasus-kasus seperti ini atau hal-hal seperti ini dan banyak pejabat publik yang lebih peduli kepada rakyat kecil. Contohnya seperti Kang Deddy Mulyadi yang kita sering lihat ya, kiprahnya baik di dunia politik maupun di YouTube-nya sendiri. Beliau memberikan contoh yang teladan, yang terbaik, yang menurut saya itu sangat menginspirasi semua orang. Ya, melihat, meninjau, memantau, bertanya, memberikan solusi, bahkan tidak jarang atau bahkan hampir setiap hari Pak Deddy Mulyadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini pakai uang sendiri, dana sendiri, bahkan untuk membangun sebuah bangunan juga, kadang-kadang bangunan jalan. Ini Kang Deddy Mulyadi ini kadang-kadang menggelontorkan uang pribadinya. Nah, bagaimana setuju ada anggaran 43,5 miliar rupiah ini digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk membeli sebuah gorden? Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tidak setuju. Nah, pemimpin seperti ini, belepotan. Saking semangatnya nih bahas gorden. Pemimpin seperti ini atau pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini yang harus kita support terus. Ini baru satu, kalau misalkan ada 10 atau lebih seperti Kang Deddy Mulyadi, wah, saya rasa ini akan menjadi dampak positif bagi pembangunan Indonesia. Nah, seperti itu. Bahkan kemarin saya sempat dengar
ketika ada satu satu daerah yang dijadikan atau satu lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah yang sangat merugikan bagi warga masyarakat, Pak Deddy Mulyadi langsung meminta agar hal itu langsung dihentikan, langsung di stop. Nah, jadi inilah yang membuat kita bangga terhadap Pak Deddy Mulyadi, berani mengungkapkan pendapatnya dan berani melakukan tindakan, berani ngambil solusi, mengambil keputusan, dan bukan hanya kritik yang beliau lakukan, tetapi solusi daripada kritik tersebut. Ketika beliau memberikan kritik, beliau juga memberikan solusi yang terbaik untuk hal yang beliau kritiknya, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi saya pribadi ini menyampaikan tidak setuju nih untuk pembelian gorden seharga 43,5 miliar rupiah. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan 43,5 miliar rupiah ini digelontorkan untuk pembelian gorden? Saya rasa teman-teman juga tidak setuju. Lebih baik uangnya dibagikan kepada rakyat yang lebih membutuhkan. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu stay tune ya, sudah selalu support channel saya, selalu menonton video-video saya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman di luar sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.